Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mas dan mbak sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Febiana Kusmawati, dan dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tutorial cara mengurus pembuatan nomor induk berusaha atau yang biasanya disingkat sebagai NIB. NIB sendiri merupakan nomor identitas untuk pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Dengan mendapatkan NIB, pelaku dapat mengajukan izin PIRT, mengajukan izin sertifikasi halal dari MUI, dapat juga digunakan untuk mengurus BPUM atau bantuan tunai dari pemerintah untuk UMKM, dan pengurusan dokumen atau izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha. Untuk mendapatkan NIB, kita dapat mendapatkannya dengan cara mendaftarkan diri melalui website OSS atau Online Single Submission secara daring. Dengan mendaftarkan izin berusaha secara online, masyarakat dapat melakukan pengurusan ini dengan berkunjung ke website OSS melalui handphone ataupun laptop. Mari kita simak bersama. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam website oss.co.id, dan untuk alamatnya sendiri adalah oss.co.id. Lalu kita masukkan, dan ini adalah tampilan untuk tampilan awal layarnya. Di sini kita akan memencet tombol daftar, dan seperti inilah tampilan setelah kita menekan tombol daftar. Dan di sini kita akan memilih usaha mikro dan kecil. Kita klik pada tombol pilih, dan di sini kita akan mengisi informasi mengenai usaha kita. Bisa dipilih, kita bisa memilih bentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, dan di sini saya akan mencontohkan bagaimana saya membuat izin ini dengan bentuk usaha orang perseorangan. Di sini kita isikan nomor induk pendudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, lalu nomor telepon, email, di sini kita isikan kota, lalu di sini kecamatan, lalu di sini bagian kelurahan, dan ini adalah diisi alamat email yang nanti akan digunakan untuk menerima password dan username untuk masuk ke laman OSS. Lalu masukkan nomor telepon yang aktif. Lalu di sini kita tuliskan sabta sesuai dengan tulisan yang berada di samping. Lalu kita centang pada kotak ini dan kita klik daftar. Jika pendaftaran berhasil, kita akan menemukan tulisan ini, terima kasih, pendaftaran hak akses OSS berhasil. Lalu kita akan masuk ke dalam email yang kita gunakan untuk mendaftar tadi, dan kita akan mencari email dari noreply15@oss.co.id, dan di sini kita akan menemukan informasi nama dan NIK kita, dan di sini kita akan memencet tombol aktivasi, dan setelah ditekan kita akan menemukan prompt bahwa aktivasi akun sudah berhasil, dan setelah aktivasi berhasil akan ada email masuk lagi dari email yang sama yang berisi
menambahkan username dan password yang akan menjadi alat untuk kita dapat masuk ke dalam laman oss.co.id sehingga kita bisa memproses NIB kita. Di sini juga tertulis beberapa informasi mengenai akun OSS ini. Di sini dikatakan bahwa jika tidak login lebih dari 30 hari, akses akan dicabut. Jadi, dimohon setelah mendaftar, kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak sekalian bisa langsung masuk ke dalam laman OSS tersebut. Di sini saya sudah mengkopikan username dan password yang saya dapatkan dari email tadi. Dan di sini saya akan menuliskan captcha sesuai teks yang berada di atas kotak. Lalu kita bisa klik pada tulisan masuk. Dan seperti inilah tampilan setelah kita berhasil login ke dalam website oss.co.id. Kita akan mempercepatnya dan ini beberapa informasi mengenai cara pendaftaran dan kita klik selesai. Di sini kita akan diarahkan ke dalam halaman di mana kita akan mengisi beberapa informasi lagi mengenai NPWP, lalu BPJS, dan yang lain-lain. Untuk NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat KTP sudah tidak bisa diubah lagi, jadi mohon diperhatikan saat pendaftaran di bagian awal tadi, dimohon semua informasi tersebut sudah dirasa benar karena nantinya sudah tidak bisa diubah lagi. Dan di sini kalau tidak punya NPWP, kita bisa mencari cara bagaimana untuk mengajukannya. Di sini kita dapat bisa mengubah email. Dan di bawah sini ada pertanyaan mengenai kepunyaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini saya memilih tidak. Lalu simpan. Selanjutnya setelah data diri sudah dilengkapi, saatnya kita mengisi data usaha. Klik pada tulisan tambah bidang usaha. Di sini kita akan menemukan laman baru yang berisikan formulir berupa detail usaha kita. Tapi pertama-tama kita harus mengisi pilih bidang usaha. Untuk bidang usaha sendiri, kita bisa mencari kode pada laman awal website OSS yang nanti akan saya lampirkan di akhir video. Dan kita klik simpan. Setelah merasa bentuk usahanya sudah benar, lalu di sini saya sudah isikan detail informasi mengenai usaha saya. Lalu setelah mengisi modal usaha, kita klik pada tombol validasi risiko untuk mengetahui seberapa risikokah usaha yang kita jalani. Di sini saya akan memilih skala industri kecil dan menengah. Lalu jangan lupa kita tuliskan jumlah tenaga kerja yang kita perlukan untuk usaha kita. Lalu setelah mengisi informasi mengenai usaha,
kita akan menambahkan produk atau jasa yang kita tawarkan dari usaha kita. Di sini karena saya memilih usaha donat, saya akan memilih opsi lainnya dan menuliskannya di sini. Lalu setelah itu kita akan memperhitungkan kapasitas produksi setiap tahunnya. Di sini saya menuliskan 18.000 pieces donat per tahun. Dan informasi mengenai detail usaha dan produk atau jasa sudah selesai. Kita bisa mengeditnya kembali jika dirasa masih belum yakin dan masih ragu. Nah, di sini saya akan mencoba mengganti modal usaha yang tadinya 2 juta menjadi 3 juta. Dan kalau kita sudah merubahnya dan kita akan klik simpan, kita tidak bisa memprosesnya. Nah, jadi setelah kita mengganti nominal modal usaha, kita harus mengklik pada tombol validasi risiko terlebih dahulu untuk membuat website mengenali resiko usaha yang akan kita jalani. Lalu kita bisa klik selesai. Dan seperti inilah tampilan setelah kita mengisi informasi mengenai usaha dan produk kita. Lalu kita dapat klik selesai. Dan seperti inilah tampilan setelah kita mengklik tombol selesai. Dan untuk memproses NIP, kita menekan tombol hijau ini. Lalu di sini kita akan disuguhi oleh pernyataan yang harus kita setujui dengan cara mencentang di bagian kotak kecil. Kita akan mencentang 4 pernyataan. Setelah itu kita lanjut. Lalu kita akan menyetujui lagi pernyataan mengenai surat NIP sebelum disahkan. Kita terlebih dahulu mengecek. Lalu saat sudah yakin, kita bisa mencentang dan klik pada tombol hijau. Dan di sini NIP sudah selesai dibuat. Di sini kita bisa melihat 3 jenis pernyataan. Dan pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan yang di laman sebelumnya sudah kita setujui, di mana ada 4 pernyataan. Dan ini akan saya cepatkan. Dan setelah kita bisa mengecek surat pernyataan-pernyataan tersebut, kita bisa mencetak NIP dengan cara mengklik pada tombol cetak NIP berwarna biru. Dan inilah nomor induk berusaha yang akan kita dapatkan setelah mendaftar di dalam website OSS ini. Jadi seperti ini bentuk suratnya. Dan untuk
nomor induk berusaha atau NIB yang ingin kita dapatkan terdapat di bagian atas, berada di bawah tulisan perizinan berusaha berbasis risiko. Dan sekian video dari saya mengenai tutorial cara mengurus nomor induk berusaha atau NIB secara daring melalui website oss.co.id. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.